Ya. Pilih apa, Bu? Oh, oke. Udah pernah ke sini, Bu? Oh, sering. Makasih ya, Bu ya. Oke. Ya. Oke. Tadi kami sudah makan ini, Bang. Bubur Ya. ayam segunung. Menggunung, Bu. Itunya buburnya. Oh iya, iya. Jadi konsepnya kan nih konsep kan? Ya. Tadi segini kan? Ya. Karena kalau bubur ayam biasanya ya bubur ayam dikit, terus encer. Udah kenyang sekali kami. Iya. Jadi ini segini nih. Iya. Sayangnya nanti aku praktekin satu ya. Saya mau coba. Mas, saya bikinin satu ya, komplit ya. Iya. Nah, nanti ya, wawancara di kita di sini kan. Jadi konsep dulu nih, konsep nih. Bubur ini segunung. Iya. Dalam arti kalau bikin bubur ayam nggak ada karakternya, orang nggak ingat. Bubur ayam banyak, apalagi ini kan konsep pinggir jalan. Jadi kita bikin banyak tuh sama apa namanya itu topping. Oh. Jadi gerikalanya banyak jadi segini. Jadi makan sebenarnya kan dikasih ini nih, dikasih piring kecil. Harusnya digini nih. Ah, ininya di ini dulu. Baru diaduk, Oh. baru ini masuk dikit-dikit. Nanti saya praktekin bikin. Oke. Bang, Ya, ini tentu tidak salah-salah dibuat ini karena Iya. bahkan kami dengar juga banyak membina UMKM. iya, Dan ini Binton UMKM itu ya. iya, Dan kita tahu sebelum jadi anggota DPR, Abang kan dulu berkarir di Bank BRI. iya di Bang Beri. Didikan dari Bank BRI juga agar semangat UMKM itu selalu ditumbuhkan di mana-mana. Iya, 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 iya. Setuju. Saya itu berkarir di BRI Iya. tahun 90. Jadi BRI itu kan identik dengan unit gitu ya. Jadi unit itu membidangi kredit kecil lah. UMKM itu kan usaha mikro, kecil, menengah, gitu. Jadi karena saya lama di BRI, Iya. mulai dari account besarnya, nangani mikronya, sampai pernah jadi kepala unit, pernah jadi asisten manajer, pernah jadi manajer. Ini mikro semua nih. Dan nah, keliling Indonesia kan, Oke. udah pernah. Bawa Nah, bubur ini ini. nih, ini nih. Apa sebenarnya resep dari Jadi bubur nih? konsepnya kan, coba kasih kerupuk lagi deh. Ya, coba kasih yang normal aja nih, ya kan. Nah, jadi orang biar tahu nih. Nah, jadi makan ini sebenarnya ini buburnya, ini toppingnya banyak, dan ini gizi semua nih. Kacang banyak. Ada kacang. Akan gini nih konsepnya nih ya. Jadi yang benar makannya ini menurut kami itu begini nih. Sorry. Cara gini nih. Ini kan banyak nih. Supaya identik dengan bubur segunung, Iya. maka harus tumpah cara makannya ini. Harus ada yang tumpah nih, namanya itu gunung meletus. Iyalah pasti. Ya kan? Bagaimana Ini kan nggak enggak, tumpah ya? ini tadi seperti ini nggak dibuat nih. Persis seperti ini. Kami Jadi sudah makan. bukan karena dibuat-buat ini Iya. segini masih segini. Baru kalau saya akan jadi gini nih, diginiin. Ini kita iniin dulu. Oh. Ya kan? Kalau saya ya, itu kan. Ini kan. Jadi kita biar bertahap, makanya ini mengajari disiplin juga nih. Mengajari disiplin, Oh. mengajarin orang sabar. Iya. Bubur, kalau orang sakit, dikasih makanannya apa? Bubur. Bubur. Iya. Seminggu di rumah sakit dikasih apa? Bubur. Bubur makanan sehat nggak? Makan sehat. Artinya membantu usus untuk tidak terlalu Iya, capek ya. pencernaan kan? Iya. Nah, ketika begini nih, kan ngajarin disiplin, ngajarin filosofinya nih, ngajarin kesabaran, terus bagaimana caranya, ada yang tumpah nggak? Ya. Kalau orang nggak biasa bertumpahan nih, ini kacau nih. Dia aja bikin juga berantakan kok. Ya Mas ya. Ya. Jadi
Gini nih, begitu diaduk begini kan baru kita lihat nih apa yang harus ini. Oh ini masih belum, tar kita geser, baru kita aduk. Sabaran nih, ini nggak ada tumpah nih. Kalau lain tadi kan pasti tumpah. Ada tumpah sih. Ada. Ini gini nih. Pelan-pelan. Bapak baru di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah mendesak, kita masih bisa mengontrol. Mengendalikan diri juga ya? Mengendalikan diri. Walau di depan makanan harus punya etika. Memang Punya etika, beradab. Ini filosofis nih. Ini filosofinya nih. Ya. Di UMKM itu juga harus ada ini ya, kemampuan menjual. Bagaimana kita menyebut kita lebih dari hanya penjual bubur begitu. Ya, jadi karena ini usaha UMKM, berarti kan kita harus mulai dari yang kecil-kecil dulu, butuh kesabaran. Kalau nggak laku, kalau nggak ada pengunjung, kalau nggak ada bukan hanya pengunjung, pembeli nggak laku, sabar nggak kita nih? Pengusahanya juga harus sabar juga mengontrol bubur ini. Nah, jadi filosofisnya bahwa orang mau makan juga harus punya tata cara atau adab yang membuat orang lain melihatnya tetap tidak berantakan aur-auran. Abang udah berapa lama abang buka ini? Ini hampir 3 tahun nih. 3 tahun ya? Tahun ketiga ya, tahun ketiga lah. Adakah hari-hari dia rame? Misalnya di 7 hari dibuka itu, hari apa yang biasanya rame? Ramenya itu Sabtu, Minggu. Nah, kalau pagi itu Kenapa rame. Sabtu Minggu? Karena libur ya? Orang kan banyak olahraga. Oh, ya. Habis olahraga berpikir kalau makan berat percuma. Dia makan bubur, dia merasa tidak mengolah tubuh itu, membentuk otot-otot baru karena atau lemak lah ya, lemak karena makan makanan yang berat. Sebenarnya saya mau cerita tadi di awal bahwa di usaha kecil mikro itu seperti ini, kan mikro ini sebenarnya makanya segunung. Usaha mikro UMKM ini kan kecil nih. Ya. Tapi kalau disatuin semua itu segunung tuh. Mengalahkan perusahaan korporat besar di dunia sekalipun. Makanya dia kecil-kecil, kalau dihimpun dia segunung. Filosofi ini membuat saya, oh ini namanya harus segunung. Saya lama juga berpikir. Lalu yang menarik, usaha yang tidak terganggu cash flow-nya, fresh money-nya, usaha kecil. Ini nggak ada tawar-menawar nih. Ya. Mau krismon, mau apapun, orang pasti makan. Makan berat mahal, makan bubur. Tapi memang tidak langsung kaya raya ya. Oh, ini nggak membuat orang kaya raya, kan bisnis kita ada yang lain kan. Untuk mandiri aja ya. Oh, satu. Ya. Saya menggiatkan UMKM karena waktu kampanye, isu yang saya bawa itu adalah, tuh, itu ya, coba di shoot itu masih ada tuh. Itu kampanye saya itu, pemerhati UMKM, memperjuangkan tempat usaha UMKM gratis. Dan satu-satunya anggota Dewan PSI di Depok abang ya? Iya, satu-satunya. Terpilih. Padahal nomor 4. Nomor 4. Hebat ya. Nomor 4. Oke, Gitu. Bang. Nanti agak lebih serius kalau kita wawancara di ruangan abang. Oke. Ini juga kalau makan ini terus terang, ini kan beras organik nih. Nanti siang nggak lapar, nanti malam. Dulu saya 104 kilo
dalam satu hari saya rata-rata ada makan bubur. Apakah itu siang atau malam atau pagi. Jadi secukup waktu saya aja makan apa saya kesini. Dan sekarang hanya 70 timbangan apa? 74. 76. Itulah harga. Karena bubur. Ini bubur organik. Dan yang lain itu makan tadi, ini kan kita kurang nih. Kurang baru diambil dari sini. Kurang lebih gitu. Jadi ini membuat saya yang punya, tapi sehari sekali saya dalam satu hari nggak pernah bosan. Sama seperti saya makan nasi aja. Yang saya rasakan. Di awal orang bilang, "Wih banyak banget." Tahu ujung-ujungnya habis nggak tadi? Habis. Padahal dari rumah mungkin udah makan pagi. Langsung ditawarkan tadi. Iya. Tawarkan Inang. Walaupun saya siapapun yang saya temuin, ya mau RT, mau RW, terus masyarakat, umumnya saya buat di sini pertemuannya. Kenapa? Sebab mereka makan bubur dan saya gratisin kan di awal. Selanjutnya kan dia merasakan sendiri datang. Tapi pertemuan saya dengan masyarakat Depok umumnya ada di sini. Itu cara marketingnya Bangkir ya. Cara marketing Bangkir. Dimulai dari yang kecil. Ya, gratis dulu. Oh iya, gratis. Ya kan kita gratisin semua. Tapi tadi beberapa orang tadi lalu lalang makan bubur di sini, Bang. Ada bapak-bapak tadi ternyata mereka sering ke sini. Iya. Jadi orang yang sudah berulang-ulang itu kan dalam tanda kutip karena candu, karena dia merasakan ada enaknya, ada manfaatnya, ya jadi sering pasti datang ke sini karena sudah merasakan ya. Tadi kan saya tanya, ya ada Pak Ojot kan tadi kan, Pak sering makan sini, jawabnya tadi apa? Sering. Ya memang itu yang kita monitor, datang sekali-sekali ke sini. Nah jam segini orang cenderung nggak makan bubur, makan berat. Tapi pagi malam itu makan bubur. Itu ya, pagi dan sore ya. Iya, kalau siang-siang gini 1-2. Jadi itu juga harus dipelajari ya. Agar sikon juga kita mengerti bahwa itu kondisi yang ada. Bisnis bubur, bisnis yang beresiko tinggi. Kenapa beresiko tinggi? Kalau nggak habis harus dibuang. Oh. Kan nasi udah jadi bubur. Ya, nasi udah bubur. Bubur kan nggak bisa dipanasin. Ya. Bumbunya mana mas? Bumbunya itu paling top 12 jam. Tapi kalau nggak laku juga nggak terlalu banyak ruginya, Pak? Ya nggak. Biasanya kita kasih orang. Ini hanya mas, coba ini. Kalau potongnya, pokoknya itu 12 jam. Jadi buat sendiri. Kita punya chef lah. Tapi banyak kan orang kalau jam segini GoFood. Karena kan rumah sakit makan bubur banyak. Ya. Ada rumah sakit dekat sini ya? Kulitiner ya. Nah, ini panas nih. Ini resepnya apa? Kalau ini bukan hanya santan ini ya? Kasih kunyit apalah, bumbu-bumbu yang lain. Jadi itu kan banyak. Kurang nih. Ya. Baru kita nikmati isinya. Ya. Ini bukan spill bubur nih ya. Ya. Tapi kan jadi seperti ini nih. Nah, jadi Indonesia ya, bagi Anda yang tidak suka bubur, awalnya memang banyak orang datang ke sini iseng. Lama-lama dia ketagihan. Saya ada setiap hari apa itu saya antar ke teman-teman saya di Ketua Lembaga Kajian Nawacita rutin makan ini dan saya kirim. Jadi inilah bubur. Tidak encer. Kalau bawa pulang masih bertahan. Bisa dimakan, bisa dibagi ke anak-anaknya. Porsinya itu cuma 18.000.
tergolong murah lah ya. Murah lah. Sangat bisa dijangkau. Bisa dijangkau. Ya. Tapi umumnya datang ke sini Ya. Tadi yang pakai naik mobil. kendaraan. Kalau hari Sabtu Minggu ini nggak bisa parkir. Susah. Karena ramenya. Aman. Nah, saya kan ada usaha yang lain, galeri segala macam. Tapi yang menarik saya kelola ini UMKM. Ya. Nah, kita memang pernah bincang-bincang itu galeri abang kan. Pengkoleksi lukisan yang banyak, buku yang banyak. Ya. Barang-barang antik. Ini baru kita tahu ternyata abang juga spirit entrepreneurnya muncul juga di UMKM-nya. Oh, dari kecil saya kan udah punya usaha. Dari SMP kelas 2. Jadi saya kerja di BRI Ya. tahun 91, 91 saya udah buka usaha. Usaha lukisan, usaha bingkai, frame. Oh. Karena SMP saya kelas 2 udah jagain omaku, mamaku kan jualan di pasar Oras. Ya. Orang Siantar. Ya. Di depan rumah dia bikin warung. Ya. Karena depan rumah kami di Jalan Raya di Panjaitan. Ya. Jalan protokol, jalan utama istilahnya. Depannya ada material. Ya kan? Ada BRI. Ya. Oh. Depan persis itu ada BRI, unit namanya. Jadi saya dulu selalu terpesona melihat orang-orang BRI pakai baju putih. Terus mereka selalu beli ke warung saya, ke warung mamaku lah. Dan kalau bayar ada kembalian nggak pernah diambil. Terobsesi lah aku kerja di BRI. BRI sendiri bang, apa yang dilakukan secara lembaga besarnya membimbing UMKM? Apa yang dilakukan BRI? Pengalaman saya yang kemarin-kemarin ya. Ya. Di BRI itu ada pemasar. Kalau di unitnya namanya mantri. Ya. Kalau istilah kerennya di kantor cabang itu account officer. Ini punya segmentasi berbeda-beda. Ya. Tapi setiap nasabah ada yang mengelola sama account officer itu. Kalau dulu 1-2 orang aja, satu orang untuk sekian banyak. Tapi perkembangan zaman membuat mereka seorang account officer apakah 20 rekening per orang, apakah 30. Jadi secara spesifik, intens dia lakukan pembinaan. Pembinaan baik manajemennya, bagaimana pemasarannya, bagaimana sumber bahan bakunya beli di mana, lalu bagaimana cara pembukuan lah ya, bahasa sederhananya. Pembukuannya manual gitu kan. Lalu selain itu dia tentunya tiap bulan pasti kontrol, menanyakan pembayarannya. Kalau dia nunggak makin sering dia datang, tapi kalau nggak nunggak makin agak dicuekin. Tapi ada pembinaan wajib. Itu UMKM. Oke. Nanti sebentar kita akan tanya, karena abang kan sekarang sudah anggota dewan, lebih peran dari pemerintah membimbing atau mendorong agar UMKM ini makin bertumbuh. Gitu. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan soal UMKM. Abang sudah bukan hanya praktisi, ternyata juga memberi bimbingan banyak untuk orang-orang yang bergelut di UMKM. Lalu sekarang kan posisi abang anggota dewan. Ya. Pemerintah juga lagi gencarnya ini untuk merangkul UMKM ini juga harus dijaga benar. Ya. Bahwa ekonomi kita kuat kan tidak melulu ternyata karena para pengusaha yang besar, kapitalnya besar, justru para UMKM ini yang membawa ekonomi kita bagus, karena selain menyediakan lapangan kerja, mereka mandiri secara ekonomi. Apa yang harus dilakukan, Bang? Karena dari sisi politik juga ini punya pengaruh ke depan agar perhatian pemerintah besar ke UMKM. Iya. Jadi tadi saya sudah cerita bahwa saya basicnya di bank. Di bank 31 tahun. Saya dulu pernah jadi manajer bisnis mikro. Jadi ini banyak sekali. Hampir berapa puluh unit yang saya tangani, kepala-kepala di bawah saya. Pengalaman itu
di masa COVID sangat membantu kita melakukan sesuatu langkah menghadapi kredit bermasalah. Jadi kalau yang perusahaan-perusahaan besar di kredit menengah itu kan langsung membentuk NPL yang besar. Ya, sementara yang kecil-kecil ini walaupun dia COVID masih ada juga penghasilannya sedikit-sedikit karena makanan kan nggak bisa dihindari, usaha-usaha kecil kepentingan orang juga masih ada. Lalu harapan saya dari pengalaman kerja di bank itu, saya akhirnya karena sesuatu panggilan, saya masuk ke partai politik di Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Saya di Solo terakhir itu, sebelum pindah ke Bandung saya dari Solo masa COVID. Dan saya begitu melihat kejadian-kejadian nggak bisa keluar dari Solo, tapi puji Tuhan usaha-usaha mikro itu masih ketolong lah. Jadi walaupun itu kecil tapi nggak sebesar restrukturisasi perbankan di usaha besar, usaha menengah itu langsung memukul perbankannya. Pengalaman itu saya bawa di masa kampanye saya. Jadi kampanye saya itu isunya pemerhati UMKM dan memperjuangkan tempat usaha UMKM gratis. UMKM ini pemerintah hanya saat ini membantu pembiayaan, ya terima kasih pemerintah, pemodalan, membentuk website atau komunitas, mempertemukan antara penjual dan pembeli, pasar lewat platform perbankan atau media sosial lainnya. Tapi tidak semua orang bisa mengakses itu. Oke. Saya yang singkat-singkat dan yang simpel-simpel saja masalah yang saya bawa isu di dalam kampanye politik saya. Jadi kalau pemerhati UMKM, otomatis mereka tahu, oh ini orang ini memperhatikan berarti serius dia. Saya bikin di situ pengalaman 31 tahun di bank. Saya di tempat ini setiap bulan mengumpulkan pengusaha-pengusaha UMKM. Dan saya ajari mereka bahwa dalam UMKM, dalam hidup ini khususnya UMKM, ada 3 penghasilan utama yang harus kita perhatikan. Di UMKM ya, ini tiap hari nih pasti kejadian nih, penghasilan harian, ya kan, digunakan untuk bayar makan hidup anak-anak, penghasilan mingguan, ya kan, bahwa penghasilan mingguan ini ada aja nih kebutuhannya nih, ya, tapi ini saya satukan dengan bulanan, jadi ini kebutuhannya juga ada hajatan di antara mingguan dan bulanan ini, terus bayar uang sekolah, bayar listrik, bayar yang sifatnya iuran dan pembayaran bulanan. Lalu ada penghasilan dan pengeluaran yang wajib dilakukan tahunan, bayar PBB, ya kan, bayar perpanjangan kios lah kalau pengusaha, dan membayar pajak kendaraan atau pajak bumi dan bangunan. Ini hanya di UMKM yang bisa dilakukan, pedagang UMKM melakukan pembayaran itu dengan melakukan usaha yang aktif di UMKM. Jadi kalau usaha-usaha besar kan dia pukulannya kan belum tentu tiap hari ada penghasilannya. Secara garis besar uang cash ya, fresh money. Kampanye itu saya bawa dan di tempat ini ratusan dan saya keluarkan sertifikat. Keluarkan sertifikat, kebetulan saya dulu pernah di bank yang punya usaha, lalu kalau ada kesulitan ke perbankan, saya telepon kepala BRI-nya, bukan mengintervensi, tapi saya tahu usaha-usaha yang saya bina itu, mereka betul-betul punya usaha. Dan kita ajari bagaimana membuat laporan keuangan manual, maupun yang sifatnya ya di atas lebih lagi ya dengan computerized lah ya, dengan sistem masuk ke pembukuan lewat mempergunakan program lah gitu. Lalu kita kenalkan ke pembayaran QRIS dan e-banking. Mana melihat dan menanggapi hal yang terjadi ini, ternyata persoalan UMKM itu yang berat itu apa?
bayar sewa. Oke. Bayar sewa minggu, yang namanya bulanan, yang tahunan. Kalau omsetnya nggak besar, nggak ketutup dengan biaya tenaga kerjanya, otomatis apa yang terjadi? Pusing dia. Iya. Pusing dia, ya kan? Kalau omsetnya nggak ada, lama-lama tempat usahanya juga nggak bisa diperpanjang. Pusing, nggak punya usaha, nyawanya juga nggak ada lagi tuh, mau makan apa. Nah ini yang harus pemerintah peduli nih, peduli serius. Dengan cara apa Pak? Caranya cuma satu. Caranya lahan-lahan yang tidak produktif di masing-masing kelurahan, di masing-masing kecamatan, kabupaten kota, pemerintah harus mempergunakan tempat itu untuk menjadi klaster pengusaha-pengusaha UMKM. Berikanlah dia di satu kecamatan, di satu kelurahan untuk masing-masing warganya. Berikan dia tempat, bangun lahan-lahan yang tidak produktif itu, yang sudah nggak bertuan, bahkan yang udah diyakini secara legal hak dari sisi kepemilikan, pemerintah yang punya. Bangun aja. Dari mana duitnya pemerintah? Nggak ada. Saya kan anggota dewan ya. Tidak dianggarkan, jadi kita tahu. Jadi kita memastikan bahwa si pemerintah daerah ini pintar-pintarlah mengajukan ke DPR RI, bahkan ke BUMN, CSR-nya untuk dimohonkan bantuan untuk membangun klaster-klaster pasar UMKM di daerah. Penyediaan ini udah harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Maunya kita itu tanggung jawab pemerintah. Sehingga pemerintah hanya memaintain saja, yang nggak rajin dikasih perjanjian. Kalau kau nggak dagang 1 bulan, kau nggak boleh dong dagang terus di sini. Harus ada dibikin aturan, rule-nya. Jadi supaya mereka juga disiplin untuk berdagang dan tidak menganggap aji mumpung gratis. Gitu. Bang, menarik. Tadi sudah dijelaskan bagaimana Bang juga menolong mereka yang memulai UMKM itu juga ditolong agar akses dengan perbankan dimudahkan begitu. Ya. Tapi tadi lingkupannya Kota Depok, karena Bang Kota Depok, anggota dewan di Kota Depok. Bagaimana pemerintah Kota Depok juga merangkul dalam hal ini, menolong sebenarnya. Misalnya tadi karena modal itu kan butuh besar, termasuk biaya sewa itu tadi kan berat untuk mikro yang paling sulit ya. Ya mereka yang paling mudah untuk memulai usaha kan pakai gerobak atau di pinggir jalan, dan secara aturan kota Satpol PP menjadi musuh mereka begitu. Nanti mereka akan ditangkap, permasalahkan secara hukum lagi. Bagaimana relasi dengan eksekutif, legislatif untuk duduk bersama agar sebagai wakil rakyat ini juga ditolong, dimudahkan. Tentu tetap harus kita ikut aturan begitu. Ya, di daerah Perda itu kan udah diatur ya, Perda masing-masing. Bagaimana ketertiban diatur oleh Satpol PP, dan bagaimana juga usaha UMKM sudah ada kadis juga yang membawahinya. Kan ada kadis membawahi aset juga. Ya, 3 komponen penting ini ya harus membuat perjanjian lah khusus dengan mereka. Daerah mana nggak boleh dirazia, makanya dibuat klaster. Kalau di Solo, saya pengalaman di BRI Solo, dia misalnya pasar Lawean, ada khusus misalnya pasar batik, ya, ada khusus pasar Kembang, ada kelitian barang-barang kuno, sehingga orang dari seluruh Indonesia mau cari misalnya barang antik, ya udah langsung ke situ. Jadi tidak hanya pengunjung lokal lagi yang diharapkan datang ke situ. Jadi kayak misalnya untuk oleh-oleh, souvenir maupun makanan kuliner, itu kan UMKM tuh.
harusnya dibikin di suatu klaster tertentu oleh pemerintah daerah, lalu seluruh pengunjung yang datang ke kota itu, ya mampirlah, dibikin dari peraturan daerah, bis-bis itu wajib mampir ke satu kota. Kan kalau bis kan terukur tuh, harus bisa didata tuh. Bis-bis yang besar yang membawa penumpang, khususnya pariwisata, wajib mampir. Kalau kayak kita ke rest area, itu kan kita mampir karena mau makan, istirahat, atau ke toilet. Jadi kalau ini nanti diatur sama pemerintah daerah, misalnya ke Surabaya, wajiblah di daerah tertentu mampir, ya kan? Yang datang misalnya dari Jakarta, yang datang dari Bandung, misalnya ke pusat kuliner di daerah, misalnya itu tadi Surabaya, di kotanya atau di pinggir kota, di bagian selatan, di bagian utara begitu, dibikin itunya, di klaster. Ada pengunjung dari Jawa Timur misalnya atau dari Bali, ya dia harus masuk ke daerah tertentu kan, memasuki daerah utama menuju kotanya. Sebelum itu dia harus bikin klaster. Jadi hidup nggak hanya di satu kota, di kota manapun bisa hidup dia. Itu sebenarnya kan tinggal pemerintah pusat membuat peraturan, undang-undang, atau mendorong pemerintah daerah membuat perda. Kembali soal perbankan tadi Bang, menarik karena Bang berkarir di BRI, tentu relasi Abang di BRI kan banyak, membantu orang yang memulai UMKM, mencari modal ke bank, pasti Abang bisa tolong di BRI. Tapi kan personal itu karena peduli. Tapi bagaimana Abang misalnya sebagai anggota dewan juga menyampaikan ini di rapat-rapat dewan agar ini menjadi kebijakan kota, kebijakan pemerintah daerah untuk duduk bersama para semua pemilik bank di kota ini, di kota Depok, untuk juga punya perhatian yang sama pada UMKM agar akses mereka lebih. Kalau tadi kan Abang mungkin puluhan aja yang bisa tolong, tapi kalau ini masif karena ini menjadi kebijakan begitu. Yang harus digarisbawahi. Kalau di Kota Depok, saya bicara Kota Depok ya, sebagai anggota Dewan Kota Depok, itu kan ada komisi A, B, C, D. Saya komisi A. Komisi yang membidangi itu perdagangan, ya, usaha seperti itu di B. Saya pernah juga nanya, kalau komisi B itu, saya tanya ke teman-teman yang pernah anggota dewan, apakah mengurusin perbankan atau bank? Ya umumnya itu ke Bank Jabar. Oh, jadi bank daerah ya? Bank daerah, tapi kan dua hal yang berbeda. Kalau kepentingan misalnya pegawai di Pemda, ya urusannya dengan misalnya penggajian segala macam, ya ujung ke Bank Jabar. Benar. Tapi harapan saya nih, ini juga akan terus saya nanti dorong, komisi B yang membidangi itu harus juga memanggil duduk bersama seluruh kepala-kepala cabang ya di Depok. Ini dulu kan diprioritaskan. Bank-bank mana yang diundang? Contohlah, sudahkah perbankan BUMN plat merah melakukan bantuan, ya baik bantuan literasi pendampingan, ya usaha atau pembiayaan kepada nasabah yang di mana nasabah itu adalah masyarakat Kota Depok. Kalaupun iya, tanya aja kepala cabangnya. Kepala cabang sebut Bank A, panggil aja. Sudah kamu bantu nggak masyarakat di Depok ini? Berapa banyak masyarakat kita? Kan pedagang UMKM kan bisa dilihat di kantor Pemda, jumlahnya di bawah dinas. Lalu ditanya dia, nasabah BRI, nasabah BNI, Bank Mandiri, dan seterusnya, yang mempunyai KTP Depok misalnya, jadi nasabah ada berapa orang? Apa yang sudah dilakukan?
Berhak dong anggota DPRD mempertanyakan tuh CSR apa yang dilakukan oleh bank itu kepada masyarakat Depok. Karena anggota DPRD kan ingin mensejahterakan masyarakat yang ada di Kota Depok. Ya. Otomatis apa kepentingannya dengan perbankan BUMN atau bank-bank swasta yang bisa dipanggil sebagai mitra? Ya. Yang sudah existing kan pasti banyak juga. Ya. Masyarakat Depok yang meminjam, yang menyimpan duitnya di bank yang ada di Kota Depok. Umumnya pasti masyarakat Depok. Ya. Karena uangnya ditabung di situ, ya. Kehidupannya di Depok, cari uang di Depok, otomatis masyarakat Depok itu adalah bagian orang yang memilih anggota dewan atau anggota dewan yang berjanji, yang punya kewajiban untuk mensejahterakan Kota Depok. Ya sama-sama duduk bersama mempertanyakan apa yang sudah dilakukan, apa kontribusi perbankan, bukan hanya Pemda, milik pemerintah daerah, terhadap nasabah, terhadap masyarakat Kota Depok yang saat ini existing menjadi nasabah bank itu. Kenapa pertanyaan itu muncul, Bang? Terkesan kalau kita lihat di lapangan, yang mendapatkan akses ke perbankan itu, mendapatkan kemudahan modal itu karena lagi-lagi karena relasi, karena mereka kenal dari bank itu sendiri atau kepalanya, gitu. Tidak tepat sasaran itu kan mereka yang harusnya terbantu mendapat bantuan modal karena mereka butuh disuntik dana untuk mengembangkan UMKM-nya, usahanya, tapi mereka tidak ada akses dan mereka tidak menerima. Harusnya mereka yang jadi sasaran, tapi karena akses itu. Kalau akses, ya. Sebenarnya semua orang punya akses, punya hak yang sama ke perbankan. Ya. Itu udah jelas bagi warga negara, dilindungi undang-undang. Ya kan? Boleh diakses. Masalahnya, kalau semua mempergunakan akses atau relasi kedekatan supaya dapat fasilitas dari perbankan, itu menurut hemat saya nggak benar juga. Ya, bukan hanya yang kenal, dia nggak kenal juga punya kemampuan, ya. Punya hak yang sama untuk memperoleh kredit atau pembiayaan dari perbankan selama dia memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang baik di perbankan maupun di peraturan pemerintah. Setiap warga negara ya berhak mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya yang dari perbankan. Oke. Karena pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebagai presiden beliau mempunyai pemikiran sendiri bahwa UMKM dibuat kementerian sendiri. Dulu kan UMKM dan koperasi dan UMKM, sekarang dipisah dua kementerian. Karena Abang lagi-lagi sudah sangat lama berkecimpung melatih UMKM, apa pentingnya dibuat kementerian fokus mengurusi UMKM? Harusnya itu terlambat, tapi nggak ada kata terlambat. Harusnya terlambat. Terlambat ya. Tapi artinya sudah tepat lah ya. Tapi sudah sangat-sangat tepat daripada tidak. Okay. UMKM ini spesifikasi yang unik. Dari sisi pendidikan juga mereka sangat terbatas. Terkadang pelaku UMKM banyak yang sudah tua-tua. Tidak punya tempat. Tidak punya modal. Persoalan modal yang menjadi utama. Kalau dia digabung dengan yang lain, misalnya koperasi, itu beda konsep masalahnya. Kalau boleh, segera aja disuruh Menteri UMKM itu bergerak. Dan wakilnya bila penting, dari sekarang udah harus
Mapping berapa juta pelaku UMKM. Terus lagi usia masing-masing yang bergerak di bidang UMKM. Lalu disort lagi besaran fasilitas perbankan yang sudah didapat existing dari perbankan untuk usaha UMKM. Jenis usaha apa lagi? Lalu dibuat per wilayah. Oh, misalnya di daerah Parung, di sana ada sawah, lalu yang banyak apakah bisnis otomotif apa-apa. Cinere, oh itu banyakkan kuliner. Kuliner apa? Jenis seperti apa? Yang mahal atau murah? Udah apa lagi? Makanan. Lalu pelaku usahanya berapa? Usia rata-rata. Sehingga dengan mapping ini, tim ahli atau tim pengkajinya kementerian bisa bergerak cepat kalau sudah punya database. Dulu ada bantuan ke pengusaha kecil. Tapi kan karena itu banyak, itu kan butuh pengelolaan sumber daya manusia yang harus bisa cepat mengambil keputusan dan mengantisipasi apabila terjadi sesuatu hal di mana kondisi ekonomi sedang tidak baik saja. Jadi dengan UMKM yang dibentuk Kementerian UMKM khusus oleh Pak Prabowo, saya sebagai anggota DPRD dan saya sebagai masyarakat, saya sebagai pemerhati dan sebagai penggiat UMKM, langsung aja programnya dibuat, dikaji apa sih, dari sisi apa mereka bisa masuk, pembiayaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Bila penting, yang memenuhi syarat untuk pembiayaan, nggak perlu dari kantong sendiri-sendiri, tapi pemerintah itu semua ada itu, ya kan, yang celah untuk mengambil hak-hak masyarakat pelaku UMKM. Misalnya contoh, pelaku UMKM yang usahanya omset sampai dengan 500.000 sebulan keuntungannya misalnya, atau 1 juta, wajib disubsidi pemerintah. Jadi pendekatannya nggak pendekatan masif dan nggak pendekatan sporadis. Asal penting proyek ini langsung dilakukan, masyarakat dibantu. Salah-salah kan uang negara habis, tidak tepat guna, dan tidak tepat pada sasaran. Dan SDM itu juga harus disentuh ya, karena itu yang membuat UMKM bisa maju ya. Iya. Sumber daya manusianya. Iya, tapi apapun itu Pak Hotman, semua itu pertama harus main data. Data ya. Harus ada datanya. Kalau ditanya menteri sama presiden, berapa sih pelaku UMKM Indonesia? Dan dari jenis apa sih yang terbanyak? Apakah kuliner, makanan, apa ini, itu, ini? Pak Binton Nadabak, anggota Dewan Kota Depok dan pemerhati dari UMKM, beliau berkarir di perbankan. Terima kasih sudah banyak menjelaskan tentang UMKM. Ya, saya Binton Nadabdak, anggota DPRD Kota Depok dari Komisi A yang membidangi bidang pemerintahan, pertanahan, dan seterusnya. Kami akan tetap mengawal pemerintah Kota Depok, bagaimana mereka, teman-teman kita eksekutif, untuk memberikan kemudahan-kemudahan atau peraturan daerah kepada pelaku UMKM untuk ditingkatkan kesejahteraannya. Dengan cara apa? Tadi saya sudah usulkan satu, bahwa kalau ada lahan-lahan yang kosong, ya siapkanlah, nanti dibikin aturan sendiri untuk pedagang UMKM gratis. Nanti dikaji. Tapi pokok-pokok pikiran saya sudah saya sampaikan. Yang kedua, dikaji juga misalnya contoh perbankan.
yang ada di Kota Depok. Ya, kalau di satu kota itu pimpinannya kepala cabang, sekali-sekali diundanglah secara periodik bagaimana masyarakat Depok, apakah sudah berapa banyak yang meminjam, usaha apa jenis usahanya, dan dari sisi usia, yang usia berapa di bisnis UMKM itu. Dengan mapping, dengan klaster, tentunya kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang harus dilakukan kebijakan atau peraturan daerah mana yang harus segera direalisasikan agar mendorong UMKM itu jauh lebih sejahtera. Itu. Terima kasih, Bang.